Nah, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Brian Alfoni Waru, jurusan Sistem Informasi. Nah, di proyek ini dari kelas Statistik dan Probabilitas. Nah, sebelum kita masuk ke XL-nya atau cara pengerjaannya, saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu regresi dan korelasi. Regresi biasanya digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terkait. Hasil analisis regresi adalah beberapa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini dapat diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel independen dengan suatu persamaan. Analisa regresi ada dua, analisa regresi sederhana dan analisa regresi berganda. Analisa regresi sederhana ini hanya terdiri dari satu variabel, yaitu variabel X, dan satu variabel terikat atau respon atau Y dengan hubungan linear. Kedua variabel ini merupakan variabel kuantitatif. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen atau X1, X2, dan Xn dengan variabel dependen Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan apakah berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, dalam analisis regresi sederhana, pengaruh satu variabel bebas dapat dibuat persamaan sebagai berikut. Nah, inilah persamaannya teman-teman. Ada Y sama dengan alpha plus BX. Nah, dan selanjutnya keterangannya N sebagai banyaknya data, Y sebagai nilai yang diukur, X sebagai nilai tertentu dari variabel bebas, alpha sebagai intercept atau perpotongan garis regresi dengan sumbu Y, dan B adalah koefisien regresi atau kemiringan dan garis regresi untuk mengukur kenaikan atau penurunannya untuk setiap perubahan satuan X atau untuk mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y kalau X naik 1 unit. Nah, kemudian analisa korelasi. Ini mengenai korelasi sederhana. Analisa korelasi ini digunakan untuk mengukur kekuatan keratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Analisa korelasi ini merupakan salah satu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan tersebut. Dapat ya begitu ya, tingkat keeratan hubungan tersebut. Nah, koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau R adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel atau pengubah acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik menggerombol sekitar sebuah garis lurus regresi. Besarnya S berkisar min 1 lebih kecil R lebih kecil pada 1. Ilustrasi grafik sebaran data dengan berbagai nilai korelasi dapat disesuaikan dengan diagram pencar atau scatter diagram. Kegunaan diagram pencar atau scatter diagram adalah pertama membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel dan menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel, dan terakhir menentukan persamaan garis regresi atau mencari nilai-nilai konstan. Nah, untuk rumus koefisien sendiri adalah R sama dengan X. Nah, teman-teman boleh lihat langsung rumusnya ada di sini. Dan keterangannya N sebagai banyaknya data, X sebagai nilai variabel X, dan Y sebagai nilai-nilai Y. Nah, untuk contoh kasus atau data pembahasan datanya adalah hubungan datanya, jangan skip dulu, nonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi linear berganda menggunakan Microsoft Office Excel. Cara pertama yaitu klik menu data, lalu lihat di pojok kanan ada data analisis. Untuk kalian belum tahu bagaimana cara memunculkan data analisis, silakan tonton video ini. Nah, sekarang kita klik data analisis, pilih regresi,
lalu klik OK. Nah, di sini ada input yang ini masukkan y-nya, dan lalu X yang juga ini diblok langsung 2X1 dan X2. Jadi bedanya dengan linear sederhana itu, kalau misalkan yang sederhana kan cuma satu kolom aja, dan misalkan di analisis regresi linear berganda ini langsung diblok dua-duanya karena X-nya ada 2. Setelah itu labelsnya dicentang dikarenakan kita akan memblok dengan judulnya. Dengan X1, X2, X sama Y. Kalau misalkan kalian memblok hanya angkanya saja, jadi tidak perlu labelnya centang. Labelnya perlu centang. Lalu selanjutnya confidence level. Jika confidence levelnya 5%, kalian tidak perlu mencentang confidence levelnya, tetapi jika confidence-nya levelnya bukan 90%, misalkan 99% atau berapa, kalian bisa mengubahnya dengan mencentang lalu mengedit confidence levelnya terjatuh. Selanjutnya itu auto option. Untuk output optionnya dipilih berdasarkan hasilnya itu kita akan ditaruh di mana gitu. Untuk output rank itu di website yang sudah ada. Worksheet plate berarti kita membuat worksheet baru. Kalau misalkan new work berarti kita membuat workbook baru. Nah, kita menggunakan new worksheet. Klik OK. Jadi hasilnya seperti ini. Ada summary output dan ada tabel ANOVA. Sekarang kita langsung analisis. Yang pertama, kita bisa mencari nilai korelasi. Nilai korelasi dapat dilihat di multiple R. Nah, di sini multiple R-nya 0,8537. Jadi termasuk ke dalam kategori sangat kuat. Sini kategori korelasi 0,83. Berarti termasuk kategori sangat kuat. Selanjutnya yaitu nilai koefisien determinasi. Di sini nilai koefisien determinasinya yaitu 0,6 atau 0,65, yang berarti bahwa X1 dan X2 menjelaskan Y sebesar 65,14%. Sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang seperti itu. Selanjutnya, hasil output ANOVA ini menunjukkan bahwa F hitung itu sebesar 9,411. Nah, ini nilai signifikasinya ini dibandingkan dengan alfa. Alfa yang kita gunakan yaitu 0,05. Nilai signifikasinya 0,1016, berarti itu kurang apa? 0,05 seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2 dengan Y. Ini karena kan ini dengan disignifikasi kurang dari alfa. Selanjutnya uji T. Nah, di sini di tabel paling bawah di sini ada teks. Ini T hitung. Ini T hitung ini bisa dibandingkan dengan T tabel dikarenakan T tabelnya di sini tidak ada. Kita membandingkan signifikasinya aja, P value. Nah, signifikasinya 0,10105 berarti lebih dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 itu tidak signifikan mempengaruhi Y. Lalu variabel X2 value-nya itu 0,009. Berarti kurang dari alfa 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 ini signifikan mempengaruhi Y. Begitu.
Selanjutnya yaitu persamaan regresinya. Nah, persamaan regresinya dapat dilihat dari tabel koefisien. Di koefisien ini, interface-nya negatif. Negatif 13,8, 19,1-nya. 0,56, X 2-nya 1,09. Sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan negatif 13,819 ditambah 0,563 X1 ditambah dengan 1,099 X2 menjadi itulah persamaan regresinya. Artinya ketika X1 dan X2 0 maka Y-nya adalah negatif 13,82. Nah, X1-nya positif 0,56 berarti bahwa ketika X1-nya naik 1 maka Y-nya akan meningkat juga sebesar 0,56. Begitu juga untuk X2. Ketika X2-nya meningkat sebanyak 1 maka Y akan meningkat 1,099. Seperti itu. Jadi, seperti itulah bagaimana cara melakukan analisis regresi berganda menggunakan Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.